Kaisar Naga Abadi Chapter 200 Bahasa Indonesia. Bab 200 Aula Bintang Umum. Bahkan jika dia tahu orang seperti apa Raja Surgawi itu, dia akan tetap melakukan apa yang harus dia lakukan. Melihat sikap tenang Lu Ming, diam-diam dia terkesan. Kakak Tianyun, apakah kamu juga di sini untuk bergabung dengan Star Hall Umum? Ming Feng tiba-tiba bertanya. Jenderal Bintang Hall. Lu Ming tercengang dan penuh keraguan. Itu benar. Aula Bintang Umum adalah tempat yang didirikan oleh keluarga kerajaan untuk secara khusus mengumpulkan semua orang jenius di dunia. Itu adalah tempat dengan orang paling jenius di Kekaisaran Matahari Terik, selain dari 5 sekte besar. Jawab Ming Feng. Sebenarnya ada tempat seperti itu. Ekspresi Lu Ming berubah. Saudara Tian, jika Anda datang ke kota Kekaisaran untuk menangani beberapa masalah, maka Anda akan segera pergi. Tidak apa-apa, tetapi jika Anda berencana untuk tinggal secara permanen di kota Kekaisaran, maka saya keberatan jika Anda bergabung dengan Star Hall Umum. Aula Bintang Umum dibangun oleh Kaisar sebelumnya dari Kekaisaran Matahari Terik. Itu telah digunakan sampai hari ini. Selama Anda bergabung dengan Aula Bintang Umum, Raja Penindas Surgawi dan para tetua lainnya tidak akan punya alasan untuk ikut campur. Paling-paling, hanya generasi muda yang bisa ikut campur. Mingzu memperkenalkan. Mingzu kemudian menjelaskan apa yang terjadi dengan General Stars Hall. Itu sangat sederhana. Itu adalah tempat di mana keluarga kerajaan mengumpulkan semua pahlawan dunia dan melatih para jenderal, sehingga disebut Aula Bintang Umum. Banyak orang yang keluar dari Aula Bintang Umum akan menjadi jenderal hebat. Lu Ming tergoda. Bergabung dengan Star Hall secara umum mungkin merupakan pilihan yang baik. Dengan bergabung dengan Star Hall Umum, dia setidaknya akan memiliki tempat tinggal sementara. Selain itu, Aula Bintang secara umum dianggap sebagai tempat yang sangat penting di ibu kota Kekaisaran, jadi dia mungkin bisa memperoleh beberapa informasi penting. Saya ingin tahu apa syarat untuk bergabung dengan Star Hall Umum. Lu Ming bertanya. Hampir tidak ada persyaratan. Hanya ada satu syarat, dan itu adalah bakat. Selama Anda memiliki bakat, Aula Bintang Umum akan menerima Anda, tidak peduli apa identitas Anda, dari mana Anda berasal, apa budidaya Anda, apakah Anda putra seorang raja, menteri, atau rakyat jelata. Kata Mingsu. Ini sangat longgar. Lu Ming terkejut dan tidak percaya. Kakak Tianyun, izinkan aku memberitahumu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa keluarga kerajaan matahari terbakar tidak mau dikendalikan oleh sekolah pedang 10 arah dan ingin mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Itu sebabnya mereka membangun Aula Bintang Umum, dan kondisinya sangat rendah. Ming Feng berbisik. Oh, Lu Ming sedang berpikir keras. Tampaknya hubungan antara sekolah pedang 10 arah dan keluarga kerajaan cukup rumit. Saudara Tian, Jenderal Star Hall akan membuka pintunya untuk merekrut sejumlah orang setiap bulan. Lusa adalah hari rekrutmen bulanan. Saudara Tian, kamu bisa pergi dan mencobanya. Kata Mingsu. Kakak Tianyun, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Adikku juga anggota Star Hall Umum. Sedangkan saya akan bergabung dengan General Star Hall Lusa. Kalau begitu, kita akan ke sana bersama-sama. Ming Feng berteriak. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Kalau begitu berhati-hatilah, Saudara Tian. Kita akan bertemu lusa. Mingzu menangkupkan tangannya dan pergi bersama Ming Feng. Setelah itu, Lu Ming terus berbalik. Dia berbelok beberapa jalan sebelum menemukan restoran dan check-in. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. 2 hari berlalu dengan damai, dan tidak terjadi apa-apa. 2 hari kemudian, Lu Ming keluar dari restoran. Aula Bintang secara umum sangat terkenal di ibu kota Kekaisaran. Dia hanya perlu bertanya-tanya untuk mengetahui lokasi tepatnya. Lu Ming menuju ke Aula Bintang Umum. Aula Bintang Umum terletak di bagian paling utara ibu kota Kekaisaran. Ada gunung-gunung yang terus-menerus dan banyak aula di sana, dan orang tidak dapat melihat ujungnya dengan pandangan sekilas. Gerbang Aula Bintang secara umum sangat megah. Ada 2 patung perunggu kilin berdiri di kedua sisi gerbang. Di depan gerbang, ada lebih dari selusin pria kekar berdiri tegak, memancarkan aura yang kuat dan garang. Jelas sekali, mereka semua adalah ahli, dan mereka semua adalah ahli master bela diri yang hebat. Di depan pintu, ada sebuah meja, dan seorang lelaki tua berambut putih ada di sana untuk mendaftar.
Orang-orang datang dan pergi di pintu masuk utama. Banyak dari mereka adalah siswa senior di Star Hall Umum. Mereka yang bergabung dengan Star Hall Umum semuanya disebut pelajar. Ada juga beberapa orang, seperti Lu Ming, yang merupakan pendatang baru yang berniat bergabung dengan Aula Bintang Umum. Kakak Tianyun, Lu Ming baru saja tiba ketika dia mendengar teriakan. Ming Feng dan Ming Zhu berjalan mendekat. Selamat pagi. Lu Ming tersenyum dan menyapanya. Sepertinya belum banyak orang yang datang. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan tersenyum. General Stars Hall merekrut banyak orang setiap bulan, jadi jumlahnya tidak banyak. Rata-rata, ada sekitar 100 orang setiap bulannya. Ming Zhu menjelaskan, tunjukkan padaku garis keturunanmu. Pada saat ini, seorang pemuda datang ke depan lelaki tua itu dan lelaki tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Desir, dengan kilatan cahaya berdarah, seekor beruang coklat tinggi muncul dengan 3 cakra berwarna merah darah. Meridian darah tingkat ketiga, tentu saja. Siapa namamu? Orang tua itu bertanya. Fang Wei, kata pemuda itu. Kemudian, lelaki tua itu mengeluarkan token giok dan menulis beberapa prasasti di atasnya. Dia menyerahkan token itu kepada pemuda itu dan berkata, baiklah, ini adalah kartu identitas jadi Anda. Anda sekarang adalah murid dari Star Hall Umum. Pemuda itu mengungkapkan ekspresi bahagia saat dia mengambil token giok dan berjalan ke Aula Bintang secara umum. Lu Ming tercengang, bukankah prosedur ini terlalu sederhana? Dia bertanya. Sesederhana itu, Ming Zhu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, bukankah akan ada murid dari 5 sekte besar di Aula Bintang secara umum? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, tentu saja ada murid dari 5 sekte besar. Jumlahnya cukup banyak. Beberapa dari mereka datang ke sini untuk bergabung dengan Aula Bintang Umum, beberapa untuk berkultivasi, beberapa untuk pengalaman. Namun, setelah bergabung dengan Star Hall Umum masih memiliki langkah-langkah tertentu. Ming Zhu menjelaskan. Lu Ming diam-diam kagum. Satu demi satu, para pemuda itu berangkat untuk mendaftar. Lu Ming menyadari bahwa selama meridian darah seseorang berada di atas level 2, mereka dapat bergabung dengan Aula Bintang Umum. Nak, itu kamu. Tiba-tiba, suara penuh dengan niat membunuh terdengar. Lu Ming berbalik, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyuman dingin. Itu adalah Hua Jie. Pada saat ini, Hua Jie telah berganti menjadi jubah perak panjang dengan sabuk giok di pinggangnya. Dia menatap Lu Ming dengan dingin. Di sampingnya, beberapa pemuda mengikutinya dan berjalan mendekat. Berat, kamu benar-benar berani tinggal di ibu kota kekaisaran dan bahkan berpikir untuk bergabung dengan Star Hall Umum. Sebaiknya jangan pergi hari ini. Hua Jie berkata dengan murung. Haha, bukankah ini pangeran muda? Kebetulan sekali, ya, kamu sudah ganti celana, kenapa masih bau? Hidung Lu Ming bergerak-gerak dan dia berkata sambil tersenyum. Kamu sedang mencari kematian. Wajah Hua Jie langsung memerah saat dia berteriak dengan tatapan galak. Ini adalah kebencian terbesar dalam hatinya. Meskipun dia telah memperingatkan orang lain untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi 2 hari lalu, tidak ada tembok yang kedap air di dunia ini. Berita itu menyebar dengan sangat cepat, dan dalam 2 hari, berita itu hampir menyebar ke seluruh kota kekaisaran, menjadi bahan tertawaan orang lain. Hua Jie sangat membenci Lu Ming. Sekarang, Lu Ming berani menyebutkan ini. Puff, seseorang tidak bisa menahan tawa. Jadi dia pemuda 2 hari yang lalu. Dia sebenarnya berani memperlakukan Hua Jie seperti itu. Kurasa Hua Jie pasti sangat membencinya. Ini akan menjadi menarik. Di samping Hua Jie ada Chen Xiong. Anak itu sudah selesai. Di sampingnya, beberapa siswa senior dari Aula Bintang Umum mulai berbisik. Kaisar Naga Abadi Chapter 201 Bahasa Indonesia. Bab 201, Provokasi. Pangeran muda, apakah ini anak laki-laki? Di samping Hua Jie, seorang pemuda jangkung sedang menatap Lu Ming. Ini anak ini. Aku bisa mengenalinya meski dia berubah menjadi debu. Hua Jie berkata dengan gigi terkatup. Heh, pangeran muda, bagaimana kamu ingin aku memberinya pelajaran? Kamu ingin dia menjadi apapun, aku akan membuatnya menjadi seperti itu. Chen Xiong mengambil beberapa langkah ke depan dan memandang Lu Ming dengan menggoda. Lakukan sesuai keinginan Anda. Pertama,
Patahkan lengan dan kakinya. Sedangkan sisanya, lakukan sesukamu. Hua Jie berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, kalau begitu aku akan menghajarnya habis-habisan hingga ibunya pun tidak akan bisa mengenalinya. Chen Xiong mencibir, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Puncak dunia master bela diri kelas 4 yang hebat. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia hanya seorang master bela diri kelas 4 yang hebat, namun dia berani menjadi begitu sombong. Chen Xiong, ini adalah aula bintang secara umum. Jangan bertindak gegabah. Ekspresi Mingzu tampak serius saat dia melangkah maju. Ayo, bukankah ini mutiara cantik? Apa? Kamu ingin membantunya? Tapi apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Segera tersesat dan jangan mencari masalah. Chen Xiong memarahi. Ekspresi Mingzu berubah, menjadi sangat tidak sedap dipandang. Untuk apa kamu begitu sombong? Paling buruknya, kita hanya akan bertempur. Ming Feng melihat Mingzu diintimidasi dan langsung berteriak. Kamu hanyalah seorang anak kecil yang rambutnya belum tumbuh sempurna. Kamu seperti semut, dan kamu ingin melawanku. Aku akan melumpuhkanmu sekarang. Chen Xiong tertawa dingin dan berjalan menuju Ming Feng. Lu Ming tersenyum tipis dan maju selangkah. Matanya tenang dan aura kuat muncul dari tubuhnya. Aura guru bela diri kelas 4 yang hebat. Jadi, kamu adalah guru bela diri kelas 4 yang hebat. Tidak heran Anda bisa mengalahkan 6 ahli muda pangeran muda dan menjadi begitu sombong. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu adalah guru bela diri kelas 4 yang hebat? Saya akan membuat Anda memahami betapa naifnya Anda. Mata Chen Xiong berkedip saat dia berbicara dengan nada menghina. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan. Aura mereka berbenturan, dan hembusan angin bertiup. Apa yang sedang kalian lakukan? Kalian tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan di pintu masuk aula bintang umum. Kalian semua, pergi. Tiba-tiba, di pintu masuk aula bintang umum, lelaki tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran itu mengeluarkan raungan marah. Aura yang sangat kuat meledak dan menyelimuti seluruh area. Tatapan Lu Ming berubah. Orang tua ini jelas merupakan seorang Grandmaster seni bela diri. Elder, orang ini memiliki dendam terhadap saya. Aku akan melumpuhkannya dan segera pergi. Hua Jie menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu. Pangeran muda, meskipun Anda memiliki status bangsawan, ini adalah aula bintang umum, dan aula bintang umum memiliki aturannya sendiri. Selain yang mulia, tidak ada yang bisa melanggar aturan umum Star Hall, dan Anda tidak terkecuali. Orang tua itu sedikit menangkupkan tinjunya, tapi dia tidak berniat menyerah. Kamu menang. Ekspresi Hua Jie jelek, tapi dia tidak berdaya. Para tetua bintang umum Hall berada langsung di bawah kaisar. Bahkan jika ayahnya, Raja Penindas Surgawi, ada di sini, para tetua jenderal bintang Hall mungkin tidak akan memberinya wajah apapun. Nak, kamu beruntung, tapi keberuntunganmu paling lama 3 hari. Akan kulihat bagaimana kamu mati dalam 3 hari. Hua Jie berkata sambil menatap Lu Ming dengan dingin. Ayo pergi. Setelah itu, Hua Jie melambaikan tangannya dan melangkah ke aula bintang umum. Chen Xiong melirik Lu Ming dengan dingin. Dia mencibir dan mengikuti Hua Jie. Baiklah, melanjutkan. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata. Awalnya tidak banyak orang. Segera, giliran Ming Feng. Setelah Ming Feng, giliran Lu Ming. Padatkan garis keturunanmu dan biarkan aku melihatnya. Orang tua itu melirik Lu Ming dengan acuh tak acuh. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Kemudian, cahaya optimis muncul di tubuhnya dan garis keturunan pemakan rohnya terkondensasi. Pada saat yang sama, 6 cakra berwarna darah bersinar. Meridian darah tingkat ke-6. Mata lelaki tua itu tiba-tiba bersinar terang, seperti 2 matahari. Di sampingnya, Mingzu, Ming Feng, dan beberapa orang lainnya juga memandang Lu Ming dengan kaget. Meridian darah tingkat ke-6, sebenarnya adalah meridian darah tingkat ke-6. Kita harus tahu bahwa di 5 sekte besar, mereka yang memiliki garis keturunan tingkat ke-6 semuanya dianggap jenius terbaik, dan mereka adalah orang-orang setingkat raja pendatang baru. Paling banyak, akan ada 1 atau 2 dalam setahun, atau bahkan tidak sama sekali. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip dan dia tiba-tiba bertanya, yang manakah dari 5 sekte besar yang Anda muridnya?
Lu Ming tercengang. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Tampaknya tingkat darah meridian terlalu tinggi dan itu menimbulkan kecurigaan orang yang lebih tua. Namun, dia tidak bisa mengendalikan kemunculan cakra garis keturunannya. Jika tidak, dia hanya dapat menampilkan 3 cakra dengan cara yang sederhana. Junior bukan anggota salah satu dari 5 sekte besar. Saya hanya seorang kultivator nakal. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata. Dia tidak berbohong. Dia memang seorang kultivator pengembara sekarang. Oh, mata lelaki tua itu berkedip-kedip, jelas tidak mempercayainya. Siapa namamu? Orang tua itu bertanya. Tianyun. Lu Ming menjawab. Kemudian, lelaki tua itu mengeluarkan token giok dan mengukir beberapa prasasti di atasnya. Ada ujian di bidang seni bela diri dalam 3 hari. Dia memberikan token giok kepada Lu Ming. Baiklah. Lu Ming mengambil kartu giok dan mengangguk. Kakak Tianyun, kamu menginap di kamar mana? Setelah Lu Ming mendaftar, Ming Feng mendatanginya dan bertanya. Lu Ming mengambil kartu giok dan menyalurkan ki esensial ke dalamnya. Beberapa informasi segera muncul. Aula luar, nomor 11.232. Kata Lu Ming. Haha, kalau begitu ayo kita bersama. Nomor istana luar saya adalah 11.231. Dan saudara perempuan saya tidak jauh dari kami. Dia ada di nomor 11.186. Ming Feng sangat gembira. Lu Ming mengangguk, tapi hatinya tergerak. Setiap seniman bela diri memiliki kamarnya sendiri. Jumlahnya lebih dari 10.000. Sepertinya ada cukup banyak orang di Star Hall secara umum. Setidaknya ada 10.000 orang. Namun, itu normal jika dia memikirkannya. Bintang-bintang umum Hall merekrut sejumlah orang setiap bulan. Sekalipun jumlahnya tidak banyak setiap saat, jumlah orang yang terkumpul selama bertahun-tahun tidaklah sedikit. Lu Ming, kamu harus berhati-hati dalam 3 hari. Saat ini, Ming Zhu memperingatkan dengan ekspresi serius. Ekspresi Lu Ming berubah. Orang tua itu memberitahu semua orang yang bergabung bahwa akan ada ujian di bidang sekolah seni bela diri 3 hari kemudian. Terlebih lagi, Hua Jie pernah berkata bahwa Lu Ming beruntung dan hanya punya waktu 3 hari. Dia akan melihat bagaimana Lu Ming meninggal 3 hari kemudian. Dia sangat penasaran dengan hal ini. Apa yang terjadi dengan ujian 3 hari lagi? Lu Ming bertanya. Ming Zhu merenung sejenak dan berkata, Saudara Tian, Anda harus tahu bahwa Jenderal Bintang Hall merekrut orang tanpa menanyakan latar belakang atau asal-usul mereka. Mereka menerima siapapun. Pasti ada campuran orang baik dan jahat di sini. Tentu saja, Star Hall secara umum akan mengambil beberapa tindakan. Oleh karena itu, siswa yang baru bergabung dengan Star Hall umum akan menjalani ujian dalam 3 hari. Tesnya sebenarnya sangat sederhana. Ini akan menjadi pertandingan tanding antara siswa senior dan siswa baru. Di permukaan, ini adalah pertandingan sparring, namun kenyataannya, itu untuk menguji kemampuan siswa baru. Jika mereka adalah murid dari 5 sekte besar, maka mereka pasti tidak akan menerima pelatihan apapun di masa depan. Ming Zhu menjelaskan secara detail. Jadi begitulah adanya. Lu Ming mengangguk. Kalau begitu, 3 hari kemudian, Hua Jie dan yang lainnya berencana merusak tes tersebut. Jadi, Saudara Tian, kamu harus berhati-hati dalam 3 hari. Benar? Siswa senior yang akan berpartisipasi dalam tes akan dipilih oleh para tetua dari Star Hall umum. Namun, dengan kemampuan Hua Jie, seharusnya tidak sulit baginya untuk melakukan sesuatu. Ming Zhu melanjutkan, jika mereka ingin datang, biarkan mereka datang. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak peduli. Saudara Tian, jangan gegabah. Chen Xiong adalah seorang jenius top. Meskipun budidayanya berada di puncak alam master bela diri kelas 4, dia pernah memiliki rekor membunuh master bela diri kelas 5 dengan 1 serangan. Dia sangat kuat, dan seniman bela diri biasa tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Ming Zhu melanjutkan, jenius, bukankah itu lebih menarik? Lu Ming masih tersenyum tipis. Melihat ini, Ming Zhu tidak banyak bicara. Dia memimpin Lu Ming dan Ming Feng ke asrama. Kaisar Naga Abadi Chapter 202 Bahasa Indonesia. Bab 202, Bab 223 Telapak Tangan. Star Hall secara umum sangat besar. Itu seperti sebuah dunia kecil di dalamnya. Ada banyak sekali gunung, sungai, dan situs bersejarah.
Khususnya, istana dan paviliun penuh sesak dan tumpang tindih. Asrama Aula Bintang Umum terdiri dari banyak paviliun. Semuanya adalah paviliun 7 lantai dengan kamar-kamar. Kamar Luming berada di lantai 3. Ada pelat logam yang tergantung di pintu dengan tulisan nomor 11.232. Kamar Ming Feng berada tepat di sebelahnya. Setelah mengeluarkan pelat giok identitasnya, Zhang Tai menyorotkannya ke pelat besi. Saat pelat besinya bersinar, pintu terbuka secara otomatis. Lu Ming masuk. Ruangan itu sangat luas dan didekorasi dengan elegan. Bahkan ada rak buku di salah satu sisi ruangan yang berisi buku-buku baru. Perlakuan di Aula Bintang Umum jauh lebih baik daripada di Sekte Pedang Mistik. Meskipun keluarga kerajaan telah menurun, mereka tetap merupakan garis keturunan ortodoks. Warisan mereka masih ada. Lu Ming merenung dalam hatinya. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat bahwa itu adalah Ming Zhu dan Ming Feng. Saudara Tian, Anda baru saja bergabung dengan General Star Hall. Aku akan mengajakmu berkeliling. Ming Zhu tersenyum manis. Lu Ming mengangguk. Dia ingin membiasakan diri dengannya. Lu Ming dan Gunung Mutiara berjalan-jalan di sekitar Aula Bintang Umum. Mereka mengobrol sambil berjalan. Selama periode waktu ini, Lu Ming mengetahui bahwa Ming Zhu dan Ming Feng adalah anak-anak seorang jenderal di Kerajaan Matahari Terik. Ayah mereka menjaga perbatasan dan berperang sepanjang tahun. Sebagai anak-anaknya, mereka secara alami bergabung dengan Aula Bintang Jenderal dan bisa menjadi jenderal yang menjaga suatu wilayah di masa depan. Mereka bertiga mengobrol sambil berjalan, dan hubungan mereka perlahan semakin dekat. Setelah beberapa jam, Lu Ming kembali ke kamarnya dan memasuki kuil tertinggi. Dia menggerakkan tangannya dan sebuah manual rahasia muncul di tangannya. 3 telapak tangan adalah salah satu dari 2 teknik seni bela diri tingkat bumi yang diperoleh Lu Ming dari reruntuhan suku Donyi. Sebelumnya, dia tidak memiliki banyak energi untuk mengolahnya, tetapi sekarang dia telah mengembangkan langkah-langkah melonjak ke tingkat tertinggi, dia akhirnya bisa mulai mengolah ketiga telapak tangan. Lu Ming membuka manual rahasia ketiga telapak tangan dan membacanya secara detail. Setelah sekian lama, Lu Ming menutup manual rahasianya, wajahnya penuh keterkejutan. 3 serangan telapak tangan adalah teknik seni bela diri yang menyerang, dan kekuatannya melebihi imajinasinya. 3 telapak tangan. Faktanya, totalnya hanya ada 3 telapak tangan. Serangan telapak tangan yang pertama adalah telapak tangan umat manusia. Telapak tangan kedua adalah telapak tangan Dao binatang buas. Serangan telapak tangan ketiga adalah serangan telapak tangan jalur surgawi. Menurut pendahuluan, kekuatan telapak tangan pertama, telapak tangan jalur manusia, sudah sepenuhnya setara dengan kekuatan teknik seni bela diri tingkat bumi lainnya. Kekuatan telapak tangan kedua telah benar-benar melebihi kekuatan teknik bela diri tingkat bumi yang rendah, dan sangat dekat dengan teknik bela diri tingkat bumi yang tinggi. Adapun telapak tangan ketiga, telapak tangan jalur surgawi, dikatakan bahwa ketika dikembangkan ke alam tertinggi, kekuatannya sangat dekat dengan keterampilan bela diri peringkat surga. Itu sangat dekat dengan teknik seni bela diri tingkat surga. Jantung Lu Ming berdetak kencang saat melihat ini. Keterampilan bela diri tingkat surga, konsep macam apa itu? Itu jauh lebih kuat dari keterampilan bela diri tingkat bumi, sangat menakutkan. Itu adalah keterampilan bela diri yang hanya bisa dikembangkan oleh prajurit tingkat raja. Alasan mengapa ketiga telapak tangan digolongkan sebagai teknik bela diri tingkat rendah bumi, menurut pendahuluan, adalah karena telapak tangan ketiga, dalam sejarah, sangat sedikit orang yang berhasil mengolahnya, dan tingkat kesulitannya terlalu besar. Memilikinya sama dengan tidak memilikinya, jadi 3 serangan telapak tangan ditentukan sebagai teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat bumi. Hanya ketika pohon palem pertama telah dibudidayakan hingga tingkat ketiga barulah pohon palem kedua dapat dibudidayakan. Namun, jika dia ingin mengolah telapak tangan ketiga, dia tidak tahu kondisi apa yang dia perlukan. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Lu Ming dengan hati-hati memahaminya. Setelah membacanya, dia mengeluarkan manual rahasia 3 telapak tangan dan membacanya secara detail. Kesulitan mengolah ketiga telapak tangan bahkan lebih sulit daripada teknik perisai kuno. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 hari, tidak ada kemajuan dalam 3 serangan telapak tangan tersebut. Saat ini saatnya siswa baru mengikuti ujian.
Pagi-pagi sekali, Mingzu dan Ming Feng menemukan Lu Ming dan berjalan ke lapangan sekolah seni bela diri bersamanya. Bidang seni bela diri sangat luas. Dikatakan bahwa itu adalah tempat kaisar meninjau pasukannya. Orang tidak dapat melihat akhirnya. Di satu sisi lapangan, ada lebih dari selusin arena pertarungan. Pada saat ini, ratusan orang telah berkumpul di sekitar salah satu arena pertempuran. Lebih dari 100 di antaranya adalah mahasiswa baru. Adapun yang lainnya, mereka semua adalah siswa senior. Beberapa dari mereka ada di sini untuk menonton pertunjukan, sementara yang lain ada di sini untuk mengikuti ujian. Begitu Lu Ming tiba, dia melihat beberapa mata dingin menatapnya. Mereka adalah Hua Jie, Chen Xiong, dan yang lainnya. Selain Hua Jie, ada lebih dari 10 pemuda. Mereka memang datang. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak peduli dengan mereka. Anak ini sangat tenang sekarang. Tunggu sebentar, mari kita lihat bagaimana dia mati. Itu benar. Dia beruntung masih hidup hari ini karena berani menyinggung pangeran muda, tapi hanya itu. Para pemuda lain di samping Hua Jie mencibir. Bibir Hua Jie melengkung menjadi niat membunuh yang dingin saat dia berkata, Chen Xiong, tunggu sebentar. Anda hanya perlu menjadi kejam dan menyalahkan Star Hall. Saya akan mengambil tanggung jawab. Pangeran muda, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Chen Xiong mencibir. Setelah itu, jumlah orang perlahan bertambah, dan akhirnya menjadi sekitar 500 orang. Pada saat ini, seorang tetua parubaya melangkah ke arena pertarungan. Tes kali ini sangat sederhana. Saya akan mengirimkan siswa senior untuk bertarung dengan siswa baru. Para mahasiswa baru tidak perlu takut dan gunakan saja kekuatanmu semaksimal mungkin. Jika Anda dapat menahan 100 gerakan dari siswa senior, Star Hall secara umum akan memberi Anda hadiah yang besar. Jika Anda dapat mengalahkan siswa senior, Anda akan dapat berkultivasi selama 1 tahun gratis di 6 tempat suci budidaya lainnya di Aula Bintang Umum, kecuali di Gua Bumi. Penatua Parubaya mengumumkan. Begitu dia mengatakan itu, mata banyak siswa baru mulai berbinar. 7 tempat suci budidaya. Petik 2. Lu Ming ragu. Jelas sekali, dia belum pernah mendengarnya. Saudara Tian, 7 tempat suci budidaya unik untuk Aula Bintang pada umumnya. Ini sangat ajaib. Saya akan memberitahu Anda secara detail setelah tes. Mingzu berkata dengan suara rendah. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama muncul adalah Wu Yuan. Penatua Parubaya mengumumkan. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda kurus melangkah ke ring pertarungan. Duken, kamu naik dan uji dia. Penatua Parubaya memberi instruksi kepada siswa yang lebih tua. Ya, seorang siswa senior berjubah merah muncul. Tanpa banyak bicara, pertempuran pun dimulai. Siswa baru, Wu Yuan, melancarkan serangan hiruk-pikuk. Pedang perang di tangannya berubah menjadi cahaya pedang yang berputar, menyerang ke arah Duken. Adapun Duken, dia selalu tersenyum. Dia tenang dan tidak melawan. Sebaliknya, dia menghindar secara membabi buta. Mata Lu Ming berkedip. Dia tahu bahwa budidaya Duken pasti di atas seorang Grandmaster bela diri sementara Wu Yuan hanya seorang guru kelas 6. Perbedaannya terlalu besar. Jika Du benar-benar bisa bergerak, dia akan mampu mengambil nyawa Wu Yuan dalam setengah gerakan. Namun, Duken tidak bergerak. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di sebelah kanannya. Di langit, di atas awan, beberapa tetua sedang menyaksikan arena pertarungan dengan mata cerah. Seperti yang diharapkan, ada para ahli yang mengamati dalam kegelapan. Tampaknya bintang umum hall ini tidak sederhana. Tidak mungkin seperti rumor di luar bahwa aula bintang umum digunakan oleh keluarga kerajaan untuk mengembangkan kekuatan mereka sendiri dalam upaya melawan sekolah pedang 10 arah, bukan. Tapi itu sangat jelas. Tidak mungkin sekolah pedang 10 arah tidak mengetahuinya, bukan? Petik 2. Lu Ming merenung, penuh keraguan. Pada saat ini, beberapa lelaki tua dengan cermat mengamati persaingan di arena pertarungan. Lampu bilahnya menyala. Ini adalah satu-satunya serangan puncak 30. Wu Yuan ini seharusnya berasal dari kota puncak yang sendirian. Tidak ada masalah. Kata seorang lelaki tua, sayang sekali budidayanya terlalu lemah dan bakatnya rata-rata. Seorang lelaki tua lainnya menghela nafas. Tidak ada jalan lain.
Sebagian besar orang berbakat telah direkrut oleh 5 sekte besar. Kita lihat saja. Desahan lain terdengar. Kaisar Naga Abadi Chapter 203 Bahasa Indonesia. Bab 203, kamu berani pamer. Segera, 50 hingga 60 gerakan telah berlalu di arena pertempuran. Mari kita akhiri ini. Du bisa berteriak ringan. Dia melepaskan pukulannya, dan Wu Yuan langsung terlempar dari panggung pertarungan. Ayo lanjutkan. Babak kedua, go away. Penatua Parubaya mulai mengumumkan. Ujian demi ujian terus berlanjut. Namun, kekuatan mahasiswa baru bervariasi. Beberapa dari mereka hanya berada di alam prajurit, dan mustahil bagi mereka untuk bertahan lebih dari 100 gerakan melawan siswa yang lebih tua. Tentu saja, ada juga pengecualian. Salah satu dari mereka telah mencapai ranah master bela diri kelas 3 dan mengalahkan siswa yang lebih tua, menarik banyak perhatian. Segera, giliran Ming Feng. Namun, budidaya Ming Feng hanya berada di ranah master kelas 6. Untuk anak seusianya, itu sudah sangat bagus, tapi dia bukan tandingan siswa senior. Pihak lain sengaja menahan lebih dari 50 gerakan dan kemudian mengalahkan Ming Feng dengan mudah. Selanjutnya, Tianyun, Penatua Parubaya mengumumkan. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia melangkah ke ring pertarungan. Chen Xiong, datang dan ikuti tesnya. Teriak Tetua Parubaya. Chen Xiong, seperti yang diharapkan. Mata Lu Ming berkedip dan dia menunjukkan senyuman dingin. Ini benar-benar Chen Xiong. Ini tidak mungkin suatu kebetulan. Dia pasti telah melakukan sesuatu. Atau, dia pasti disuap. Mingzu berkata dengan suara rendah. Bukankah ini terlalu tercela? Mengapa kita tidak meminta kakak Tianyun untuk menyerah dalam ujian ini? Kata Ming Feng. Tidak, jika kamu menyerah dalam ujian, kamu tidak bisa tinggal di Star Hall umum. Kata Mingzu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudari, apakah Chen Xiong itu benar-benar kuat? Tidak peduli apapun, kakak Tianyun tetaplah guru hebat kelas 4. Ming Feng berkata dengan cemas. Mingzu menghela nafas, tentu saja Chen Xiong kuat. Dia bisa membunuh master bela diri kelas 5 biasa dengan satu serangan pedang. Saya mendengar bahwa tidak kurang dari 3 ahli bela diri kelas 5 yang hebat telah mati di tangannya. Itu sangat kuat, apa yang harus kita lakukan? Ming Feng bahkan lebih cemas. Tidak ada yang bisa kami lakukan mengenai hal itu. Kita hanya perlu melihat bagaimana nasib baik Tianyun nantinya. Mingzu menghela nafas. Hahaha. Di sisi lain, Chen Xiong tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah ke ring pertempuran dan berdiri di depan Lu Ming. Di bawah panggung pertarungan, Hua Jie mencibir. Nak, kamu Tianyun, kan? Anda telah berhasil hidup selama 3 hari lagi. Sekarang, terimalah nasibmu. Hua Jie, kamu sudah beberapa hari tidak bertarung. Apakah tulang Anda gatal lagi? Atau kamu mau pipis celana lagi? Petik 2. Lu Ming melirik Hua Jie dan berkata dengan keras. Suaranya menyebar jauh dan luas. Hua Jie hampir mengeluarkan seteguk darah. Lu Ming terlalu menjijikkan. Dia telah menyentuh bagian yang sakit dari Hua Jie. Wajah Hua Jie memerah. Dia menatap Lu Ming dengan rasa tanggung jawab dan meraung. Kecil, berteriaklah sesukamu. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Aku akan membiarkanmu mencicipi mulutmu. Lagi pula, kamu akan segera mati. Hehe, Lu Ming mencibir sebagai tanggapan. Dia tidak mau repot-repot berurusan dengan Hua Jie, anjing gila ini. Desir. Pada saat ini, Chen Xiong menghunuskan pedang panjangnya. Pedang ki berwarna merah darah yang cemerlang melonjak ke langit. Tianyun, aku pernah menggunakan pedang ini untuk membunuh guru bela diri kelas 5 dengan satu serangan. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah pedangku. Chen Xiong berteriak keras. Wajahnya dipenuhi rasa bangga. Kamu membunuh seniman bela diri master hebat kelas 5 dengan satu serangan pedang, dan kamu masih berani menyombongkannya. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Petik 2. Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya terhuyung dan hampir terjatuh. Semuanya memandang Lu Ming tanpa berkata-kata. Memecahkan rekor. Di mata Lu Ming, seorang guru bela diri agung kelas 4 yang membunuh guru bela diri agung kelas 5 dengan satu tebasan sebenarnya merupakan rekor yang rusak dan memalukan.
Ini adalah pertarungan di alam yang lebih tinggi, dan itu terjadi di alam master bela diri yang agung. Seorang master bela diri hebat yang bisa melintasi alam dan membunuh lawan jelas merupakan seorang jenius terbaik. Membual, dia pasti sedang membual. Hampir semua orang mengira Lu Ming sedang membual. Bahkan Mingzu dan Ming Feng saling memandang dengan cemas. Ayo, aku akan membiarkanmu menyombongkan diri sebanyak yang kamu mau sebagai orang yang sekarat. Hua Jie tertawa terbahak-bahak. Namun, ekspresi Chen Xiong sangat jelek. Hasil pertarungan yang selama ini dia banggakan ternyata sangat menyedihkan di mata Lu Ming. Entah dia sedang menyombongkan diri atau tidak, menurutnya, ini merupakan penghinaan baginya. Tian Yun, tunggu sebentar, saya harap Anda masih bisa mengatakannya. Suara Chen Xiong sangat dingin. Dia mengarahkan pedang panjangnya dan gelombang pedang Qi menyembur ke arah Lu Ming. Membunuh, teriak Chen Xiong, niat membunuhnya melonjak ke langit. Dia menjadi satu dengan pedang dan berubah menjadi cahaya pedang berwarna merah darah, menebas ke arah Lu Ming. Pedang Qi bersiul seolah mampu membelah ruang menjadi dua. Itu sangat kuat. Ini bukanlah ujian atau perdebatan. Dia jelas-jelas mencoba membunuh Lu Ming. Tidak baik. Wajah saudara kandung Gunung Mutiara berubah drastis. Adapun Hua Jie, dia tertawa dingin dan berpikir, bocah, sungguh baik bagimu untuk mati seperti ini. Di arena pertarungan, ekspresi Lu Ming tenang. Saat dia melihat cahaya pedang yang masuk, niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak mengeluarkan senjata. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya. Lampu merah menyala di tangannya, dan tombak merah terbentuk. Petir, suara mendesing. Cahaya tombak merah menyala. Cepat, terlalu cepat, begitu cepat sehingga kebanyakan orang bahkan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Hanya beberapa tetua di awan yang mengalami perubahan ekspresi. Bang! Di arena pertempuran, dua berkas cahaya bertabrakan. Namun, pancaran pedang Chen Xiong seperti lapisan gelembung, pecah saat bersentuhan. Kemudian, pancaran tombak terus berlanjut dan menghilang dalam sekejap. Tombak itu dengan cepat menghilang, dan dua sosok berdiri berhadapan di arena pertarungan. Siapa yang menang? Semua orang menyaksikan dengan mata terbelalak. Puff! Tiba-tiba, aliran darah muncrat dari tenggorokan Chen Xiong. Chen Xiong menjerit memekik. Dia mencengkeram tenggorokannya erat-erat dengan kedua tangannya. Matanya terbuka lebar seperti ikan mati saat dia menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, rekor pertarunganmu yang buruk sungguh memalukan. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Mata Chen Xiong menunjukkan ekspresi ketakutan dan keengganan. Kemudian, dia terjatuh dan berhenti bernapas. Para siswa di sekitar aula bintang umum semuanya tercengang. Satu gerakan. Dia sebenarnya telah membunuh seorang jenius tingkat atas, Chen Xiong, dalam satu gerakan. Terlebih lagi, Lu Ming bahkan tidak menggunakan senjata. Dia hanya memadatkan tombak panjang dengan Qi esensial, dan dengan serangan biasa, dia telah membunuh Chen Xiong. Kekuatan macam apa ini? Bukankah dia terlalu kuat? Di depannya, Chen Xiong tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Jenius. Jenius yang tiada taranya. Banyak orang yang mengaum di dalam hati mereka. Dia sangat kuat. Pemuda ini tidak sederhana, kata seorang lelaki tua di awan. Mungkinkah dia seorang jenius dari 5 sekte besar? Sulit untuk mengatakannya. Saya sangat berharap dia bukan murid dari 5 sekte besar. Selidiki secara menyeluruh. Jika dia bukan dari 5 sekte besar, kita harus melakukan yang terbaik untuk mengikatnya. Beberapa tetua memandang Lu Ming dengan mata cerah. Di bawah arena pertarungan, Hua Jie tercengang dengan pemandangan itu. Setelah beberapa lama, dia akhirnya bereaksi dan meraung dengan marah. Tian Yun, kamu benar-benar membunuh Chen Xiong. Anda benar-benar membunuhnya. Kamu akan membayar dengan nyawamu. Bayar dengan nyawaku. Konyol sekali. Barusan Chen Xiong sendiri yang berteriak ingin membunuhku. Sekarang aku sudah membunuhnya, itu sepenuhnya salahnya sendiri. Terlebih lagi, tetua tidak mengatakan bahwa saya tidak bisa membunuh siapapun. Lu Ming melirik Hua Jie dan berkata dengan nada menghina. Kaisar Naga Abadi Chapter 204 Bahasa Indonesia. Bab 204, 7 Tempat Suci Budidaya. Di arena pertarungan, wajah tetua Parubaya itu menjadi gelap,
tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memang telah disuap oleh Hua Jie. Namun, dia tahu ada beberapa sosok kuat yang mengawasinya dari awan. Karenanya, dia tidak berani berlebihan. Hua Jie tercengang. Dia tidak bisa menyangkal kata-kata Lu Ming. Bagaimana kalau begitu, Hua Jie, aku akan memberimu kesempatan. Kalian semua, datanglah padaku bersama-sama. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Terjadi keributan di tempat kejadian. Lu Ming sebenarnya ingin orang-orang yang dibawa oleh Hua Jie menyerang bersama. Ini terlalu sombong. Kita harus tahu bahwa orang-orang di samping Hua Jie semuanya jenius. Mereka adalah anak-anak dari banyak tokoh berpengaruh di kota kekaisaran dan sangat berkuasa. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari Chen Xiong. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, bagaimana dia bisa menandingi begitu banyak ahli. Ini gila, ini gila. Apa, Anda ingin menantang begitu banyak dari kami? Bahkan Hua Jie sendiri tertegun sejenak. Kemudian, dia bereaksi dan memperlihatkan ekspresi ekstasi di wajahnya. Dia buru-buru berteriak, baiklah, kamu mengatakannya, jangan menarik kembali kata-katamu. Di saat yang sama, dia tertawa di dalam hatinya. Dia menertawakan Lu Ming karena mendekati kematian. Di arena pertarungan, tetua parubaya itu sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu saat ujian. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus setuju atau tidak. Pada saat ini, transmisi suara masuk ke telinganya, memintanya untuk setuju. Itu adalah transmisi suara dari seorang tetua di atas awan. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk mengamati Lu Ming. Baiklah, pertarungan ini bisa dilanjutkan. Penatua Parubaya mengumumkan. Pergi. Hua Jie buru-buru melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin pemuda di sampingnya bergegas ke arena pertarungan. Berat, apa menurutmu kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu mengalahkan Chen Xiong? Kamu benar-benar naif. Dia sebenarnya menantang banyak dari kita sekaligus. Dia hanya mendekati kematian. Jika aku tidak memukulinya, aku bukan seorang Wang. Para pemuda ini memelototi Lu Ming dengan sikap bermusuhan dan mencibir. Lu Ming telah menantang begitu banyak dari mereka sekaligus. Jelas sekali bahwa dia meremehkan mereka. Itu merupakan sebuah penghinaan. Mereka ingin membuat Lu Ming menyesalinya. Potong omong kosong itu. Jika Anda ingin bergerak, lakukanlah sekarang. Jika tidak, pergilah. Lu Ming memarahi. Sial, kamu sedang mencari kematian. Bunuh dia. Selusin pemuda mengeluarkan raungan marah, dan tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Lampu merah darah menyala dan darah selusin pemuda meledak pada saat bersamaan. Serangan mengerikan melonjak ke arah Lu Ming seperti gelombang pasang yang tidak pernah berakhir. Lu Ming langsung tenggelam oleh cahaya warna-warni. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar. Lu Ming sangat sombong. Mereka ingin melihat bagaimana Lu Ming akan melawan lebih dari 10 pemuda jenius. Pada saat ini, Lu Ming mulai bergerak. Sama seperti sebelumnya, dia bahkan tidak mengeluarkan senjatanya. Dengan cahaya cemerlang, tombak muncul di tangannya. Bas! Tombak panjang itu disapu dengan sangat langsung dan kejam. Bulan purnama muncul di ring pertempuran. Bang! Bang! Dengan ledakan yang keras, serangan selusin pemuda itu langsung bubar. Cahaya tombak yang menakutkan melesat keluar dan menyapu ke segala arah. Ah! Aduh! Ah! Lebih dari selusin jeritan terdengar saat lebih dari selusin sosok terlempar keluar dari ring pertempuran dan batuk darah. Itu beku. Udara sepertinya membeku saat ini. Semua orang melihat pemandangan ini dengan bingung. Satu gerakan, itu masih hanya satu gerakan, dan selusin jenius muda yang dibawa Hua Jie semuanya dikalahkan. Dia melonggarkan cengkeramannya dengan lembut, seolah sedang mengusir selusin lalat. Buang-buang waktu saja. Pada saat ini, Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan berkata. Semua orang terdiam. Mereka mengaum di dalam hati mereka. Apa yang Anda maksud dengan membuang-buang waktu? Kaulah yang terlalu abnormal, oke. Anda tidak dapat menyerang orang seperti ini. Tubuh Hua Jie gemetar. Wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. Dia menunjuk ke arah Lu Ming dan berkata, kamu pengecut. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kuat, dia terlalu kuat. Kakak Tianyun terlalu kuat. Ming Feng bergumam pada dirinya sendiri,
wajahnya dipenuhi kegembiraan. Di sampingnya, mata indah Mingzu juga berkedip dengan kemegahan yang luar biasa. Kekuatan Lu Ming benar-benar melebihi ekspektasinya. Di atas awan, beberapa lelaki tua menghela napas panjang, mata mereka berkedip-kedip. Bagaimana itu? Bisakah Anda mengetahui asal-usul mereka? Salah satu lelaki tua itu bertanya. Saya tidak tahu. Itu hanya satu gerakan, dan kebanyakan dari mereka tersapu oleh kekuatan absolut. Sangat sedikit informasi yang terungkap. Selain itu, apa yang dia gunakan kemungkinan besar adalah teknik bela diri pribadi yang dia peroleh sendiri. Tidak ada jejak dari 5 sekte besar. Kata lelaki tua lainnya, ini sulit. Apakah seorang jenius yang tiada taranya benar-benar berasal dari 5 sekte besar? Petik 2. Perhatikan, kita harus memperhatikan dengan ama. Jika itu adalah seseorang dari 5 sekte besar, mereka di sini hanya untuk menggunakan tanah suci untuk bercocok tanam. Mereka tidak akan bisa bertahan lama. Jika tidak, aku harus mengikatnya. Beberapa tetua dengan cepat berdiskusi. Tetua, apakah ujianku sudah selesai? Lu Ming bertanya pada sesepuh Parubaya. Simpulnya telah berakhir. Penatua Parubaya itu tergagap. Lu Ming mengangguk dan melompat dari ring pertarungan. Hua Jie memelototi Lu Ming dengan kesal dan pergi bersama lebih dari 10 pemuda yang terhuyung-huyung. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hua Jie akan menjadi bahan tertawaan sekali lagi jika dia datang dengan sikap menonjol dan pergi dengan wajah sedih. Lu Ming tersenyum tipis. Selama tidak ada orang yang lebih tua, dia tidak peduli dengan pesolek seperti Hua Jie. Kemudian tes dilanjutkan, namun tidak ada orang yang berprestasi. Segera, semua ujian selesai. Penatua Parubaya menandai kartu identitas jade setiap siswa baru. Haha, saya akhirnya bisa pergi ke 7 tempat budidaya untuk berkultivasi. Ming Feng tertawa. Ming Feng, apakah 7 tempat budidaya benar-benar bagus? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagus, tentu saja bagus. Kakak Tianyun, tahukah kamu kenapa ada murid dari 5 sekte besar yang berhasil menyelinap masuk? Dia ingin memasuki 7 tanah suci di Aula Bintang Umum untuk diolah. Mata Ming Feng berbinar. Saudara Tian, 7 tempat suci budidaya di Aula Bintang Umum adalah tanah harta karun paling penting dari keluarga kerajaan. Dikatakan bahwa sekolah pedang 10 arah sangat mendambakan mereka, tetapi keluarga kerajaan menguasai mereka. Dapat dikatakan bahwa 7 tempat suci budidaya adalah fondasi keluarga kerajaan. Mereka tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Mingzu juga menjelaskan. Itu benar, Kakak Tianyun. Anda telah mengalahkan siswa senior kali ini. Selain Gua Bumi Yuan, Anda dapat memilih salah satu dari 6 tempat lainnya dan berlatih gratis selama setahun. Saya sangat iri. Ming Feng berteriak. Saya ingin tahu apa saja 7 tempat suci budidaya itu. Lu Ming bertanya. Aku akan mengatakannya. 7 tempat suci budidaya adalah Gua Esensi Bumi, Lembah Gengjin, Lembah Godwin, Menara Tanpa Peristirahatan, Alam Rahasia 10.000 Pembunuhan, Rawa Berkabut, dan Istana Petir. Ming Feng segera berkata. Di antara mereka, yang paling misterius adalah Gua Bumi Yuan. Di bawah Gua Yuan Bumi, terdapat ki spiritual api yang kaya yang dapat diringkas menjadi ki sejati. Di Gua Bumi Yuan, apakah itu untuk meningkatkan budidaya atau untuk melatih keterampilan bela diri atribut api, hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Lembah Gengjin dipenuhi dengan ki emas yang kaya, dan merupakan tempat terbaik untuk mengembangkan teknik budidaya atribut logam dan teknik seni bela diri. Lembah Dewa Angin dipenuhi dengan angin kencang dan angin topan. Ini adalah gu terbaik untuk atribut angin. Ming Feng menjelaskan karakteristik 7 tanah suci budidaya satu persatu. Kaisar Naga Abadi Chapter 205 Bahasa Indonesia. Bab 205, Gua Bumi. Ini sangat ajaib. Mata Lu Ming bersinar dengan ketertarikan yang kuat. Tidak banyak tempat seperti ini di Sekte Pedang Mistik. Lu Ming hanya mengetahui Gua Kerang di Vermilion Bird Hall. Keluarga kerajaan yang pernah memerintah Kekaisaran Matahari Terbakar memang sangat kuat. Kakak Tianyun, kamu berencana pergi kemana dulu? Ming Feng bertanya. Gua Bumi Yuan. Lu Ming merenung sejenak dan berkata. Oke, aku ingin pergi juga. Ayo pergi bersama. Ming Feng sangat gembira. Lu Ming mengangguk. Kalau begitu kalian berdua pergi ke Gua Bumi.
Aku akan pergi ke rawa yang berkabut untuk berlatih keterampilan bela diri, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Mingzu berkata sambil tersenyum. Kakak, kamu harus cepat pergi. Desak Ming Feng. Anak nakal, kamu baru saja tiba di aula bintang umum, jadi jangan menimbulkan masalah. Mingzu memelototi Ming Feng, lalu pergi. Kakak Tianyun, ayo pergi ke gua bumi bersama. Teriak Ming Feng, tampak sangat bersemangat. Gua bumi, tanyakan saja pada siswa senior dan dia akan tahu jalannya. Keduanya melewati banyak istana dan sampai di puncak gunung. Di kaki gunung, ada tembok batu besar dengan pintu batu di atasnya. Dua pria parubaya menjaga pintu. Kedua pria parubaya itu hanya berdiri santai di sana, namun mereka memancarkan aura sedalam lautan. Sungguh kultivasi yang kuat. Dia pastinya seorang Grandmaster seni bela diri. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Semua orang mengatakan bahwa keluarga kekaisaran telah menurun, tetapi tampaknya kekuatan mereka masih tidak bisa dianggap remeh. Di Sekte Pedang Mistik, seorang Grandmaster seni bela diri adalah seorang ahli di tingkat tetua berjubah perak. Senior, kami di sini untuk bercocok tanam di gua bumi. Ming Feng berjalan di depan seorang pria kekar dan membungkuk hormat. Biarkan aku melihat identitasmu, token giok. Pria besar itu berkata tanpa ekspresi. Lu Ming dan Ming Feng mengeluarkan kartu identitas jade mereka dan menyerahkannya kepada pria kekar itu. Pria kekar itu mengambilnya dan melihatnya sebelum mengangguk. Kamu bisa masuk dan menukar batu prasasti terlebih dahulu. Hanya dengan batu prasasti Anda dapat membuka ruang pelatihan rahasia di gua bumi. Baiklah, terima kasih, senior. Ming Feng mengangguk dan mengeluarkan kristal spiritual. Lu Ming juga mengeluarkan kristal rohnya. Dalam perjalanan ke sini, Ming Feng telah menjelaskan situasi di gua bumi kepada Lu Ming secara detail. Keluarga kekaisaran telah mengukir 13 tingkat gua bumi. Ada beberapa ruang pelatihan rahasia di setiap lantai, yang dipenuhi dengan ki spiritual yang kaya akan sifat api. Itu sangat berguna untuk meningkatkan budidaya, menyempurnakan ki asli, dan melatih keterampilan bela diri properti api. Semakin rendah dia pergi, semakin padat ki spiritualnya, dan semakin baik efeknya. Namun, mereka tidak bisa membiarkan orang berkultivasi secara gratis. Setiap ruang rahasia diukir dengan batu prasasti. Hanya batu prasasti keluarga kekaisaran yang bisa membuka ruang rahasia dan memasukinya untuk bercocok tanam. Batu prasasti, 30 kristal spiritual untuk satu. Tentu saja, semakin jauh dia turun, semakin banyak batu rune yang dia butuhkan. Berapa banyak batu prasasti yang ingin kamu tukarkan? Pria parubaya itu bertanya pada Ming Feng. Satu potong sudah cukup. Kata Ming Feng. Di gua bumi tingkat pertama, seseorang hanya membutuhkan batu prasasti untuk membuka ruang budidaya rahasia dan berkultivasi selama sebulan. Ming Feng mengeluarkan 30 kristal spiritual dan menyerahkannya kepada pria parubaya. Kemudian, pria parubaya itu menyerahkan kepada Ming Feng sebuah batu merah menyala yang diukir dengan prasasti. Bagaimana denganmu? Berapa banyak runestone yang kamu perlukan? Pria parubaya itu bertanya. Saya akan menukar 100 yuan dulu. Lu Ming berkata dengan santai. Ah, apa, 100 yuan? Kedua pria parubaya itu terkejut. Ming Feng juga melebarkan matanya. 100 batu rune berharga 3.000 kristal spiritual, yang setara dengan 30 juta tael perak. Bagaimana Lu Ming bisa memiliki begitu banyak kristal spiritual di usia yang begitu muda? Lu Ming tersenyum. Jari-jarinya bersinar dan sebuah kotak giok muncul. Ada deretan kristal spiritual yang tertumpuk rapi di dalamnya. Lu Ming mengeluarkan 3.000 kristal spiritual dan menyerahkannya kepada pria parubaya. Pria kekar parubaya mengambilnya dan mengeluarkan 100 batu prasasti, menyerahkannya kepada Lu Ming. Masuk dan berkultivasi. Kedua pria parubaya itu akhirnya tersenyum. Pintu batu terbuka dan Lu Ming serta Ming Feng masuk. Begitu dia masuk, dia merasakan ki spiritual atribut api yang kuat bertiup di wajahnya. Setelah berjalan ke depan sekitar 100 meter, sebuah gua bawah tanah besar muncul. Lingkungan sekitar terpelihara dengan baik, dan terlihat jelas bahwa itu adalah buatan manusia. Di sekitar gua terdapat banyak ruang pelatihan rahasia. Pintu ruang rahasia semuanya tertutup, tetapi beberapa di antaranya berkilauan dengan cahaya redup,
menandakan bahwa seseorang sedang berkultivasi di dalam. Jika tidak ada lampu di pintu, berarti tidak ada orang yang berkultivasi di dalam. Di tengahnya ada lubang. Saat dia masuk, dia melihat ada tangga batu spiral menuju ke bawah gua. Ini adalah lantai pertama, dan lantai 2 tepat di bawahnya. Kakak Tianyun, level manakah yang ingin kamu kembangkan? Saya akan berkultivasi di sini. Ming Feng berkata dengan sedikit rasa iri. Energi dunia di sini tidak terlalu padat, ayo turun. Kata Lu Ming. Turun. Tapi batu prasastiku, bukankah aku memilikinya di sini? Aku bahkan belum berterima kasih padamu karena sudah banyak bicara denganku. Ayo turun bersama, traktirku. Petik 2. Lu Ming tersenyum. Kamu benar-benar mengundangku. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Ming Feng sangat gembira dan tidak menahan diri sama sekali. Hati muda Ming Feng sesuai dengan sifatnya dan dia tidak secara tidak langsung. Dia memimpin dan menuju ke tingkat kedua. Ruangan di lantai 2 tidak lebih kecil dari lantai 1. Tata letaknya hampir sama dengan tingkat pertama, hanya saja energi spiritual langit dan bumi lebih kaya. Lu Ming hampir bisa merasakan energi spiritual panas dari langit dan bumi terus-menerus menyelimuti tubuhnya seolah-olah akan mengalir ke dalam tubuhnya. Gua Bumi Yuan memang layak mendapatkan reputasinya. Dan ini bagian luar ruang rahasia. Jika saya berkultivasi di ruang rahasia, kultivasi saya mungkin akan meningkat 10 kali lebih cepat daripada di luar. Selain itu, tentunya sangat berguna untuk mengembangkan keterampilan bela diri atribut api. Memahami kekuatan api juga sangat berguna. Saya telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini hari ini. Ini baru tingkat kedua, tetapi ki spiritual api sudah sangat padat. Konon di dalam gua bumi terdapat 13 tingkatan. Saya ingin tahu bagaimana jadinya jika saya turun lebih jauh. Petik 2. Lu Ming merenung secara diam-diam. Kakak Tianyun, untuk membuka ruang rahasia budidaya selama sebulan di lantai ini, kamu membutuhkan 3 batu prasasti. Kata Ming Feng. Lanjutkan ke bawah. Lu Ming tersenyum dan menuju ke tingkat ketiga. Ming Feng buru-buru mengikutinya. Di lantai 3, ki spiritual langit dan bumi bahkan lebih padat. Di lantai ini, mata Lu Ming berkedip saat dia melihat 5 hingga 6 pemuda duduk bersila di tengah ruang terbuka. Meskipun energi ki dunia di ruang terbuka di luar masih cukup kaya, namun tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di dalam ruang rahasia. Apa yang dilakukan orang-orang ini di luar? Ming Feng sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah dan dia berbisik kepada Lu Ming, saya pernah mendengar dari saudara perempuan saya bahwa beberapa orang tidak memiliki kristal spiritual untuk ditukar dengan batu prasasti di Gua Bumi Yuan, jadi mereka merampok ruang latihan rahasia orang lain di sini. Ketika seseorang membuka ruang rahasia, mereka akan merebutnya. Oh, Lu Ming mengangguk. Tampaknya dimanapun berada, perselisihan kepentingan tidak bisa dihindari. Kaisar Naga Abadi Chapter 206 Bahasa Indonesia. Bab 206, Merebut Ruang Rahasia. Kemudian, dia mulai melihat sekeliling. Ada lebih dari 20 ruangan rahasia di sekitarnya. Lebih dari selusin di antaranya menyala, dan terlihat jelas bahwa seseorang sedang berkultivasi di sana. Ada 6 ruangan yang redup. Lu Ming melihatnya dan berjalan menuju ruang rahasia. Mata ke-6 pemuda yang duduk bersila di tengah berbinar ketika mereka melihat Lu Ming berjalan menuju ruang rahasia. Saya belum pernah melihat anak ini sebelumnya. Dia mungkin pemarah. Mungkinkah mereka baru saja tiba? Haha, setelah menunggu beberapa hari, akhirnya seseorang datang untuk membuka ruang rahasia budidaya. Aku akan merebutnya. Ke-6 pemuda itu berpikir sendiri. Kakak Tianyun. Ming Feng sedikit gugup saat dia mengikuti di belakang Lu Ming. Lagi pula, siapapun yang berani menempati ruang budidaya rahasia orang lain di sini pastilah orang yang kejam. Lu Ming tidak peduli dan mengeluarkan 9 batu prasasti. Ruang rahasia di lantai 3 membutuhkan 9 batu prasasti untuk dibuka. Ada beberapa lubang di pintu batu itu. Lu Ming menempatkan 9 runestone ke dalam lubang. Pintu batu itu segera bersinar terang. Kemudian, terdengar bunyi klik dan pintu batu terbuka. Haha, ruang pelatihan rahasia ini milikku. Kamu sedang bermimpi. Saya orang pertama yang tiba di sini. Saya tiba 7 hari yang lalu. Kamar rahasia ini milikku. Yang datang tadi sudah menjadi milikmu. Dalam mimpimu,
Ruang budidaya rahasia adalah rumah bagi yang kuat. Segera keluar dari sini. Ketika pintu ruang rahasia terbuka, keenam pemuda itu berdiri dan berteriak satu demi satu. Mereka semua ingin mengambil ruang rahasia ini untuk diri mereka sendiri. Adapun pemikiran Lu Ming, pihak yang terlibat, mereka langsung mengabaikannya. Salah satu dari mereka sepertinya baru saja tiba. Siapa yang peduli dengan pikirannya? Bas, bas, suara senjata yang terhunus terdengar. Mereka berenam benar-benar mengeluarkan senjatanya dan mulai saling berhadapan. Jika kamu ingin bertarung denganku, kamu benar-benar mencari kematian. Ledakan. Pada saat ini, aura salah satu pemuda bopeng itu tiba-tiba meledak. Menilai dari auranya, dia sebenarnya telah mencapai ranah Master Bela Diri kelas 4. Wajah 5 pemuda lainnya langsung berubah. Liu Mazi, kamu benar-benar berhasil menembus alam Master Bela Diri kelas 4. Kapan itu terjadi? Seorang pria muda berteriak kaget. Hahaha, tidak terdugakan. Saya sudah membuat terobosan, jadi mari kita lihat bagaimana Anda bisa bersaing dengan saya. Pergilah sekarang, saya membutuhkan ruang rahasia ini untuk mengkonsolidasikan kultivasi saya. Liu Mazi berteriak dingin, dan auranya yang kuat mulai menimbulkan kekacauan di dalam gua. Ekspresi 5 orang lainnya sangat tidak sedap dipandang, tetapi mereka tidak berani membantah. Kebanyakan dari mereka berada di ranah Master Bela Diri kelas 2 atau 3, dan mereka bukan tandingan Master Bela Diri kelas 4 yang hebat. Sial, aku sudah menunggu selama 7 hari dan akhirnya menemukan pemarah. Sepertinya aku tidak menunggu apa-apa. Seorang pemuda jangkung menggeram dengan tidak senang. Dia melangkah mundur tanpa daya dan berdiri di samping. Yang lain terdiam beberapa saat lalu mundur. Hahaha. Liu Mazi tertawa dengan arogan dan bangga. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke arah Lu Ming dan berkata, "Nak, aku ingin kamar rahasiamu ini. Juga, serahkan semua batu prasasti yang kamu miliki dan pergilah. Suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku tidak akan mempersulitmu." Master Bela Diri kelas 4 yang hebat. Ketika Liu Mazi mengungkapkan kultivasinya, Ming Feng tidak lagi gugup. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan memandang Liu Mazi dengan ekspresi aneh. Lu Ming dapat dengan mudah menangani sekelompok jenius Grandmaster kelas 3 dan 4 dengan satu gerakan. Apa arti Liu Pozi baginya? Ming Feng sudah mulai berduka atas Liu Mazi. Sangat menyedihkan. Ming Feng bergumam dalam hatinya sambil melihat ekspresi arogan Liu Mazi. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Apakah kamu tidak ingin memikirkannya? Lu Ming memandang Liu Mazi dan berkata sambil tersenyum tipis. Omong kosong, apa yang perlu dipertimbangkan? Berhenti membuang-buang waktuku. Liu Mazi berteriak. Jika itu masalahnya, maka baiklah. Serahkan cincin penyimpananmu dan pergilah. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Ah, apa yang baru saja Anda katakan? Liu Mazi tertegun dan mengira dia salah dengar. Cepatlah, aku tidak ingin mengulanginya lagi, kata Lu Ming. Hahaha bocah nakal, kamu masih menginginkan cincin penyimpananku. Menurutku kamu gila, biarkan aku menyembuhkanmu. Liu Mazi tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengirimkan serangan telapak tangan ke Lu Ming. Bang! Segera setelah itu, yang lain mendengar ledakan keras dan melihat sesosok tubuh terbang mundur. Dia terjatuh ke tanah dan berteriak berulang kali. Itu adalah Liu Mazi. 5 pemuda lainnya tercengang. Liu Mazi dikalahkan, dan kuncinya adalah dia dikalahkan terlalu cepat. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Liu Mazi dikalahkan. Bas! Lu Ming bergerak seperti hantu dan muncul di depan Liu Mazi. Dia menginjak wajah Liu Mazi, menyebabkan wajahnya terjatuh ke tanah. Liu Mazi berteriak. 5 pemuda lainnya merasakan hawa dingin merambat dan gigi mereka sakit. Ahli? Jadi dia ahli top. Syukurlah aku tidak bergerak sekarang. Itu semua salah Liu Mazi. Jika bukan karena dia, akulah yang akan berada dalam masalah. Saya harus berterima kasih kepada Liu Mazi. 5 pemuda lainnya diam-diam bersukacita, telapak tangan mereka berkeringat. Sekarang, serahkan cincin penyimpananmu. Lu Ming menatap Liu Mazi dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya akan membayar, saya akan membayar. Liu Mazi menjerit kesakitan dan menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Lu Ming sambil gemetar. Dia hanya ingin mati. Awalnya dia mengira telah mendapat tawaran,
Namun pada akhirnya, dia menderita kerugian ganda. Sungguh kerugian yang sangat besar. Saya tidak akan datang dan menempati ruang rahasia lagi. Ini terlalu banyak. Liu Mazi berteriak dalam hatinya. Lu Ming mengambil cincin penyimpanan dan menjauhkan kakinya. Pergilah. Ya, Liu Mazi berguling dan merangkak, berjuang untuk bangun, dan hendak naik. Kaca. Saat ini, pintu ruang rahasia terbuka. Bas. Dengan sekejap, sesosok tubuh keluar dari sana. Itu adalah seorang pria berusia 20-an. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi dingin. Saat dia keluar, dia mengamati sekeliling. Bailong? Ini Bailong. Ekspresi pemuda lainnya berubah drastis saat melihat pemuda berjubah hitam itu. Siapa yang mempunyai batu prasasti itu? Serahkan sekarang. Waktuku di ruang rahasia sudah habis. Saya harus terus berkultivasi dan menerobos teknik bela diri. Bailong berteriak, matanya seperti kilat, dan dia tidak menyembunyikan aura kuatnya sama sekali. Seorang master bela diri kelas 5 yang hebat. Pemuda ini sebenarnya adalah guru bela diri kelas 5 yang hebat. Tiba-tiba, tatapan Bailong tertuju pada ruang rahasia di belakang Lu Ming. Haha, ruang rahasia yang baru saja dibuka sangat cocok untuk saya gunakan. Lalu, dia melangkah menuju ruang rahasia. Lu Ming menggerakkan kakinya sedikit dan berdiri di depan Bailong. Ruang rahasia ini milikku. Bailong tercengang. Dia mengukur Lu Ming dan senyum dingin muncul di wajahnya. Milikmu. Kalau begitu biarkan aku memilikinya sekarang. Meski dia berkata, biarkan, nadanya kuat dan mendominasi. Itu adalah perintah langsung. Maaf, aku tidak akan membiarkanmu menang. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tidak diperbolehkan. Nak, sepertinya kamu tidak tahu siapa aku. Saya akan mengatakannya lagi, saya akan mengembangkan keterampilan bela diri saya di ruang rahasia sekarang. Jika saya tertunda oleh Anda dan keterampilan bela diri saya tidak dapat menembus, dapatkah Anda memikul tanggung jawab? Bailong berkata dengan dingin. Jika Anda membutuhkan ruang rahasia, buka sendiri. Jangan menggerutu di sini. Apa hubungannya dengan saya jika Anda perlu berlatih seni bela diri? Keluar dari sini, aku masih perlu berlatih. Lu Ming melambaikan tangannya seolah sedang mengusir lalat. Kaisar Naga Abadi Chapter 207 Bahasa Indonesia. Satu gerakan. Wajah Bailong langsung menjadi gelap. Haha, anak ini, meskipun dia punya kekuatan, dia benar-benar pemarah. Dia sebenarnya berani berbicara dengan Bailong seperti itu. Dia sudah selesai. Liu Mazi hendak pergi tetapi dia berhenti saat itu juga. Dia tertawa dalam hatinya ketika dia melihat Lu Ming berbicara dengan Bailong sedemikian rupa, menyombongkan diri atas kemalangannya. Dia berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak membenci Lu Ming atas apa yang dia lakukan padanya barusan. Hanya saja dia tidak sekuat Lu Ming dan hanya bisa menelan amarahnya. Sekarang dia melihat bahwa Lu Ming benar-benar telah menyinggung Bailong, dia secara alami sangat gembira. Dia berharap Bailong akan memberi Lu Ming pelajaran yang keras. Yang lainnya juga sama, menyombongkan diri atas kemalangannya. Nak, apa katamu? Wajah Bailong dingin saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Apakah kamu tuli? Sudah kubilang padamu, pergilah. Lu Ming mengulangi. Hahaha. Bailong tertawa karena sangat marah, dan niat membunuh yang dingin meledak dari tubuhnya. Dia memelototi Lu Ming dan berkata, Nak, sudah lama sekali tidak ada orang yang berani berbicara kepadaku seperti ini di luar istana. Anda yang pertama. Sepertinya beberapa semut akan menjungkir balikkan langit setelah saya tidak bertarung dalam waktu yang lama. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran yang tak terlupakan. Dengan itu, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan muncul di depan Lu Ming dalam sekejap. Ledakan. Tinju Bailong bergemuruh, dan suara siulan yang menakutkan langsung terdengar. Pukulan ini sangat mengejutkan. Kekuatan tinju itu begitu kuat bahkan bisa menghancurkan gunung. Bibir Bailong membentuk senyuman sinis. Dia ingin mematahkan semua tulang di tubuh Lu Ming dengan satu pukulan. Di dunia seniman bela diri, dimanapun seseorang berada, kekuatanlah yang berbicara paling keras. Sangatlah normal bagi seseorang untuk menghunus pedang dan membunuh seseorang jika mereka tidak setuju satu sama lain. Saya awalnya tidak ingin bergerak hari ini, tapi ada sekelompok orang yang mencari kematian.
Lu Ming bergumam dan melambaikan telapak tangannya ke arah Bai Long. Saat dia melambaikan tangannya, tombak panjang terbentuk. Bas! Ujung tombak menembus segalanya, dan energi tinju Bai Long yang menakutkan menembus seperti tahu. Ah! Bai Long menjerit dan cepat mundur. Liu Mazi dan yang lainnya terkejut. Mereka dengan cepat memandang Bai Long dan tersentak. Sebuah lubang muncul di tangan Bai Long, dari mana tulang putih terlihat dan darah mengalir keluar. Lubang itu langsung menembus lengannya, seolah-olah telah diledakkan. Sangat menakutkan. Tubuh Bai Long bergetar tanpa henti. Wajahnya pucat dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Dia meraung pelan. Dengan sedikit kemampuanmu itu, kamu masih memiliki ekspresi meledakkan langit. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sekarang, sebaiknya kamu pergi. Lu Ming berteriak dengan dingin. Nak, kamu kejam, tapi masalah hari ini belum selesai. Tunggu saja. Bai Long meraung dan meninggalkan tempat itu dalam keadaan yang menyedihkan. Kamu masih di sini. Apakah kamu ingin menjadi seperti Bai Long? Lu Ming memandang Liu Mazi dan yang lainnya dengan senyum tipis. Ekspresi Liu Mazi dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka hampir kehabisan akal. Lu Ming terlalu kuat. Dia telah melumpuhkan tangan Bai Long dengan satu gerakan. Bagaimana mereka bisa menyinggung orang yang begitu kejam? Pergi. Aku akan segera pergi. Liu Mazi berteriak dan dengan cepat berjalan menuju tangga batu. Yang lainnya mengikuti dari belakang. Ketika mereka sampai di lantai 2, Liu Mazi berhenti. Liu Pozi, ada apa? Apakah kamu belum cukup diberi pelajaran? Kamu masih ingin tinggal dan dianiaya? Salah satu pemuda itu mencibir dan menyombongkan diri. Diam, Liu Mazi berteriak dengan dingin. Wajahnya sangat muram saat dia berkata, anak itu kuat, tapi dia tidak punya otak. Dia bahkan berani menyakiti Bai Long. Sekarang Bai Long terluka, dia pasti akan kembali dan bertanya pada kakaknya Bai Qi. Begitu Bai Qi datang, anak ini pasti sudah mati. Tentu saja saya akan tinggal dan menonton pertunjukannya. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi pemuda lainnya berubah. Itu benar. Bai Qi adalah salah satu dari 10 prajurit istana luar. Dengan dia di sini, anak itu sudah tamat. Saya juga ingin tinggal dan menonton pertunjukannya. Para pemuda itu berbicara satu demi satu. Mereka kemudian duduk bersila di lantai 2, menunggu Bai Qi tiba. Lantai 3, Kakak Tianyun, kamu benar-benar luar biasa. Kapan aku akan menjadi sehebat kamu? Tidak, alangkah baiknya jika aku hanya setengah hebat darimu. Ming Feng memandang Lu Ming dengan kagum. Sekarang, Lu Ming sudah menjadi idolanya. Selama kamu bekerja keras dalam kultivasimu, kamu akan dapat segera menyusulku. Lu Ming tersenyum dan masuk ke ruang rahasia. Dia merasakannya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Meskipun energi spiritual tipe api di ruang rahasia kaya, itu tidak memenuhi persyaratan Lu Ming. Dia harus terus turun. Ming Feng, kamu bisa menggunakan ruang rahasia ini untuk kultivasimu. Kata Lu Ming. Untuk saya, Kakak Tianyun, bagaimana denganmu? Ming Feng bertanya. Saya ingin terus turun. Tempat ini tidak terlalu efektif untukku. Kata Lu Ming. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan menghadiri upacara. Mata Ming Feng berbinar kegirangan saat dia masuk ke ruang rahasia. Kakak Tianyun, kalau begitu aku akan menutup pintu untuk berkultivasi. Ming Feng berteriak. Melihat Lu Ming mengangguk, dia menekan tombol dan pintu batu ruang rahasia ditutup. Adapun Lu Ming, dia terus turun. Tak lama kemudian, mereka sampai di lantai 4. Lantai 4 membutuhkan 27 batu prasasti untuk membuka ruang rahasia. Di tengah lantai 4, ada 2 orang yang duduk bersila. Saat Lu Ming turun, mereka berdua menatapnya dengan niat buruk. Jelas sekali bahwa mereka juga orang-orang yang ingin menempati ruang budidaya rahasia. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak mengingatnya. Lu Ming merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melanjutkan turun dan berjalan ke tingkat kelima. Ekspresi kedua pemuda itu berubah. Mereka menyaksikan Lu Ming turun ke tingkat kelima. Mata mereka berkedip-kedip tetapi pada akhirnya mereka tidak mengikutinya. Tidak ada orang lemah yang bisa berkultivasi di lantai 5. Faktanya, banyak dari mereka adalah siswa dari aula dalam Star Hall umum dan ahli di ranah master bela diri kelas 7 atau lebih tinggi. Lu Ming berjalan menuruni tangga. Ketika dia mendekati tingkat kelima,
Kekuatan sebuah prasasti bekerja padanya, mencegahnya melangkah lebih jauh. Tubuh Luming gemetar dan kekuatan ini hancur. Sepertinya tanpa kultivasi tertentu, saya bahkan tidak bisa berkultivasi di sini. Luming tersenyum tipis. Ketika dia menginjakkan kaki di tingkat kelima, Luming merasakan gelombang energi spiritual jenis api yang ganas melonjak di sekelilingnya, membuat kulitnya terasa mati rasa dan gatal. Tak heran ada prasasti di sini. Ki spiritual api di sini terlalu panas dan keras. Orang biasa akan mati jika terkena ki spiritual ini. Seniman bela diri yang lebih lemah yang berkultivasi di sini untuk waktu yang lama bahkan meridiannya akan terbakar. Namun, ki spiritual ini tepat untukku. Luming merenung secara diam-diam. Ada lebih dari selusin ruang rahasia di sekitar lantai 5, dan sekitar setengahnya ditempati oleh orang-orang yang berkultivasi. Tidak ada seorang pun di ruang terbuka. Tidak ada yang menempati ruang budidaya rahasia. Luming berjalan ke depan ruang rahasia dan mengeluarkan 81 batu prasasti. Benar sekali, lantai 5 membutuhkan 81 batu prasasti untuk membuka ruang rahasia dan mengolahnya selama sebulan. Tanamkan batu rune di pintu batu, dan pintu batu akan terlepas. Luming membuka pintu dan masuk. Setelah dia masuk, dia menutup pintu batu itu. Ketika pintu batu ditutup, dinding ruang rahasia bersinar dengan tulisan, dan ki spiritual yang dikaitkan dengan api di ruang rahasia menjadi semakin kuat. Pembentukan prasasti di ruang rahasia membantu menyerap dan mengumpulkan ki spiritual antara langit dan bumi. Ki spiritual yang dikaitkan dengan api di sini tampaknya melonjak dari bawah tanah. Luming merasakannya dengan cermat. Kaisar Naga Abadi Chapter 208 Bahasa Indonesia. Bab 208, 10 Ahli Istana Luar. Ada 13 tingkatan di Gua Bumi. Semakin rendah levelnya, semakin padat ki spiritual elemen api. Dikatakan bahwa semakin jauh seseorang turun, semakin banyak ki spiritual yang ada, maka akan semakin dalam. 13 lantai ini tidak alami. Keluarga kerajaan matahari yang terbakar telah menghabiskan banyak tenaga untuk menggalinya. Namun, bahkan setelah menghabiskan seluruh usahanya, dia hanya bisa menggali lapisan ke-13. Tidak mungkin untuk terus turun. Itu karena tidak ada yang bisa turun. Dikatakan bahwa 2 tingkat terakhir dibuka oleh Raja Bela Diri yang tiada taranya dari keluarga kerajaan-kerajaan matahari terbakar kuno. Tidak ada orang lain yang bisa turun. Luming telah mendengar ini dari Ming Feng. Apa yang ada di bawah lantai 13? Banyak sekali orang di kerajaan matahari terbakar yang bertanya-tanya, tapi tidak ada yang tahu jawabannya. Luming menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia duduk bersila, mengaktifkan teknik naga perang yang sebenarnya, dan mulai berkultivasi. Energi spiritual tipe api di sekitarnya diserap ke dalam tubuh Luming. Ki spiritual yang memiliki sifat api panas terus-menerus diubah menjadi ki asli. Aura panas juga dapat memurnikan ki asli, membuatnya lebih kental. Luming menyadari bahwa kecepatan kultivasi di sini 20 kali lebih cepat daripada di luar. 1 hari bercocok tanam di sini setara dengan lebih dari 20 hari bercocok tanam di luar. Meskipun harga 80 rune sangat mengerikan, yaitu lebih dari 2.400 kristal spiritual, efeknya sepadan. Hal ini khususnya terjadi pada seniman bela diri yang perlu menerobos kemacetan mereka. Jika mereka datang ke sini, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menembus kemacetan mereka. Meskipun meridian darah Luming berada di tingkat ke-6, kecepatan melahap dan menyerap energi spiritual tidak kalah dengan meridian darah tingkat ke-9. Itu terjadi dengan kecepatan yang mengerikan. Luming mengedarkan garis keturunannya yang melahap roh dan tubuhnya seperti pusaran air, terus-menerus melahap roh ki langit dan bumi di sekitarnya. Mengedarkan ki esensialnya, ki esensial di meridian Luming berubah menjadi naga kecil berwujud yang berenang di meridiannya. Pusaran di dantiannya berputar terus-menerus, seperti nebula. Begitu saja, Luming membenamkan dirinya dalam kultivasi. Beberapa jam kemudian, di Gua Bumi tingkat kedua. Mereka di sini. Tiba-tiba, mata Liu Mazi berbinar dan dia berteriak. Yang lain semua melihat ke arah pintu masuk. 2 sosok masuk. Salah satunya adalah Bai Long. Pada saat ini, salah satu tangan Bai Long dibalut perban tebal. Di sebelah Bai Long adalah seorang pria muda dengan ekspresi dingin dan kemiripan 50-60% dengan Bai Long.
Bai Qi benar-benar datang. Liu Mazi dan yang lainnya memandang pemuda itu dengan penuh hormat. Bai Qi, salah satu dari 10 ahli aula luar, adalah seorang guru bela diri kelas 6 yang hebat. Namun, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dia bisa dengan mudah membunuh guru bela diri kelas 7 yang hebat, dan banyak siswa aula dalam yang bukan tandingannya. Dia adalah seorang jenius top. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan dia. Bai Qi melirik Liu Mazi dan yang lainnya, lalu pergi ke lantai 3. Ayo turun dan lihat. Liu Mazi mengertakkan gigi dan mengikutinya turun ke lantai 3. Yang lain juga mengikuti. Ketika Bai Qi dan yang lainnya sampai di lantai 3, mereka melihat tidak ada seorang pun di sana. Bicaralah, di mana kecil itu? Mata Bai Long sangat dingin saat dia menatap Liu Mazi dan yang lainnya. Kami tidak tahu. Kami juga diusir oleh anak itu. Wajah Liu Mazi berubah. Sepertinya dia sudah berada di ruang rahasia untuk berlatih. Kakak kedua, apakah kamu masih ingat ruang rahasia yang mana itu? Suara Bai Qi tenang, tapi ada niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya, menyebabkan Liu Mazi dan yang lainnya menggigil. Ruangan itu, benar. Bai Long menunjuk ke ruangan yang dibuka Lu Ming sebelumnya. Itu juga merupakan ruangan tempat Ming Feng berkultivasi. Bagus. Apakah anak itu berpikir bersembunyi di ruang rahasia akan membantu? Bahkan jika dia bersembunyi di dalam, aku akan meledakkannya. Bai Qi mencibir. Ledakan. Kemudian, dia memukul pintu batu ruang rahasia itu dengan telapak tangannya. Getaran hebat terdengar. Di ruang rahasia, Ming Feng sedang berkultivasi. Tiba-tiba, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Tubuhnya bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Siapa ini? Siapa yang membombardir pintu batu itu? Brengsek. Ming Feng meraung. Ledakan. Di luar, Bai Qi menyerang dengan telapak tangannya lagi, menyebabkan pintu batu itu bergetar. Liu Mazi dan yang lainnya terkejut. Bai Qi sangat berani. Ada peraturan di aula bintang umum bahwa tidak seorang pun boleh membombardir pintu ruang rahasia, karena hal itu akan dengan mudah menyebabkan orang di dalam mengamuk. Tapi sekarang, Bai Qi mengabaikan aturan ini sama sekali. Ini adalah kepercayaan diri yang muncul karena menjadi kuat. Di ruang rahasia, Ming Feng mengertakkan gigi. Namun, suara serangan itu terus terdengar seolah tak ada habisnya. 1 jam kemudian, Ming Feng tidak tahan lagi. Saya ingin melihat siapa orang itu. Saya akan melaporkan dia kepada yang lebih tua. Ming Feng menggeram, membuka pintu batu, dan berjalan keluar. Bai Long, kamu lagi. Saat dia membuka pintu batu, Ming Feng melihat Bai Long. Kamu akhirnya keluar. Mengapa kamu di sini? Di mana anak itu? Ruang rahasia yang mana? Bai Long berkata dengan dingin sambil menatap Ming Feng. Kenapa aku harus memberitahumu? Juga, kamu menyerang pintu batu, yang melanggar aturan umum Star Hall. Aku akan menuntut kalian. Ming Feng berteriak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan hembusan angin kencang datang ke arahnya. Kecepatan hembusan angin ini jauh melampaui imajinasinya, dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Wajah Ming Feng mendapat tamparan keras. Tubuh Ming Feng terbang keluar. Kamu terlalu banyak bicara. Katakan padaku, di ruang rahasia mana anak itu berada? Bai Qi bertanya dengan dingin sambil menarik telapak tangannya. Sial, aku tidak tahu. Ming Feng berjuang untuk bangun dan berteriak. Kamu tidak tahu. Kamu masih berani keras kepala. Mata Bai Qi dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Ming Feng. Dia menginjak wajah Ming Feng, menyebabkan wajahnya bertabrakan dengan lempengan batu. Apakah kamu tahu sekarang? Bai Qi bertanya dengan acuh tak acuh. Mengaum. Ming Feng meraung seperti binatang buas dan meronta dalam amarah sambil berteriak. Aku bilang aku tidak tahu, jadi aku benar-benar tidak tahu. Jika kamu punya nyali, bunuh aku hari ini. Kalau tidak, aku pasti akan membalas dendam. Kakak, sepertinya dia tidak berbohong. Saya sudah memeriksa ruang rahasia yang dibuka di sini, dan itu tidak terbuka lama. Saya kira anak itu jatuh. Kata Bai Long. Dia jatuh. Bai Qi mengerutkan kening. Akan merepotkan jika mereka turun lebih jauh karena mereka tidak tahu ruang rahasia mana yang dimasuki Lu Ming.
Tanpa mengetahui ruangan rahasia mana itu, dia tidak berani menyerang secara acak. Hal ini terutama terjadi pada tingkat keempat dan seterusnya, di mana setiap orang adalah ahlinya. Jika dia melakukan kesalahan dan memprovokasi ahli lain, segalanya akan menjadi masalah. Bang! Bai Qi mengusir Ming Feng dan berkata dengan nada meremehkan, semut alam utama ingin membalas dendam padaku. Baiklah, aku akan menunggumu. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Liu Mazi dan yang lainnya dan memerintahkan, kalian, tetap di sini dan jaga. Jika kamu melihat anak itu keluar, segera lapor padaku. Bulan ini, Liu Mazi dan yang lainnya ragu-ragu. Apa yang salah? Anda ingin menolak? Bai Qi menatap Liu Mazi dan yang lainnya dengan tatapan tidak ramah, dan suaranya menjadi dingin. Tidak, tidak, kami pasti akan tetap di sini. Begitu anak itu keluar, kami akan segera melapor padamu. Liu Mazi buru-buru mengangguk setuju. Bai Qi mengangguk dan pergi bersama Bai Long. Kaisar Naga Abadi Chapter 209 Bahasa Indonesia. Bab 209, Keluar dari Pengasingan, Kemarahan. Puff. Setelah Bai Qi pergi, Ming Feng memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Terkikik, Ming Feng mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menusuk dagingnya dan darah mengalir keluar. Bai Qi, jika aku tidak membalas dendam, aku bukan manusia. Mata Ming Feng memerah. Dia meraung dan terhuyung, meninggalkan gua bumi Yuan. Sementara itu, Liu Mazi dan yang lainnya menunggu di sana. 3 hari kemudian, di asrama Ming Feng, Mingzu dan Ming Feng duduk berhadapan. Bang! Mingzu membanting meja dengan keras. Wajahnya gelap saat dia berkata, Bai Qi, kamu sudah keterlaluan. Kak, aku harus membalas dendam untuk ini. Ming Feng mengertakkan gigi. Setelah 3 hari, lukanya jauh lebih baik, tetapi beberapa tulangnya patah, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dalam beberapa hari. Adik laki-laki, apakah kamu benar-benar ingin kakak mengambil tindakan? Mingzu bertanya. Tidak buruk, hanya kakak yang bisa membalas dendam padaku, kata Ming Feng. Kakak laki-laki fokus pada kultivasinya dan tidak menonjolkan diri. Itu sebabnya dia tidak terdaftar dalam 10 besar prajurit istana luar. Tapi Anda dan saya sama-sama tahu kekuatan tempurnya. Dia seharusnya bisa menghadapi Bai Qi. Tapi kakak sedang berkultivasi dengan pintu tertutup sekarang. Saya khawatir dia harus menunggu sebentar. Mingzu merenung sejenak dan berkata, tidak masalah, aku akan menunggu, tunggu kakak keluar dari pengasingan, kakak pasti akan membuatkan keputusan untukku. Kata Ming Feng, itu bagus. Mingzu mengangguk. Lu Ming tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Dia fokus pada kultivasi. Setiap hari, selain mengembangkan teknik naga perang yang sebenarnya, dia akan memahami kekuatan api. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Lu Ming telah memperoleh banyak hal dalam waktu 1 bulan. Berkultivasi di sini selama sebulan setara dengan berkultivasi di dunia luar selama lebih dari setahun. Dalam hampir 2 tahun, Lu Ming telah memadatkan ki esensialnya dengan benar. Dia tidak hanya menghilangkan semua bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh peningkatan pesatnya di masa lalu, tetapi budidayanya juga berkembang dengan mantap dan mantap. Selangkah demi selangkah, dia mencapai puncak alam Master Agung kelas 4. Mau bagaimana lagi? Lu Ming membutuhkan terlalu banyak energi untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Tujuan utama Lu Ming adalah untuk meletakkan dasar yang kokoh. Oleh karena itu, kemajuannya sangat lambat. Namun, ki esensialnya penuh dan mulus. Dia telah mencapai batas Master Bela Diri kelas 4 dan hanya selangkah lagi dari Master Bela Diri kelas 5. Lu Ming masih sangat puas. Kekuatan apinya juga mengalami kemajuan besar. Meskipun masih jauh dari penyelesaian besar, namun telah bergerak maju dengan mantap, mengambil langkah maju yang besar dari landasan penyelesaian kecil. Jika Anda punya waktu di masa depan, Anda harus lebih sering datang ke sini untuk berkultivasi. Ini baru tingkat kelima. Efek dari level yang lebih rendah pasti akan lebih besar. Lu Ming merenung. Kemudian, pintu batu itu terbuka. Sudah waktunya dan Lu Ming keluar. Lalu, dia naik. Ketika dia mencapai tingkat ketiga, Lu Ming sedikit terkejut karena Liu Mazi dan yang lainnya masih di sana. Itu anak itu. Dia keluar. Mata Liu Mazi dan yang lainnya berbinar saat mereka melihat Lu Ming.
Kamu benar-benar belum berubah. Lu Ming bergumam dan melihat ke ruang rahasia di puncak terang. Pintu batunya redup, dan terlihat jelas tidak ada orang yang berkultivasi di dalam. Dia seharusnya tiba di ruang rahasia Ming Feng beberapa menit lebih awal dariku. Jika dia keluar, dia seharusnya menungguku. Mungkinkah dia keluar lebih awal? Lu Ming sedang berpikir dalam hatinya. Ada yang salah. Mata Lu Ming tiba-tiba bersinar. Dia melihat beberapa bekas telapak tangan samar di pintu batu ruang rahasia. Meskipun cetakan telapak tangannya sangat samar, itu tidak bisa lepas dari pandangan Lu Ming. Lu Ming ingat bahwa hal seperti itu pasti tidak pernah terjadi sebelumnya. Apakah sesuatu terjadi pada Ming Feng? Mata Lu Ming berkedip. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Liu Mazi dan yang lainnya. Berhenti di sana. Saat ini, Liu Mazi dan yang lainnya hendak menyelinap pergi. Lu Ming berteriak keras. Semua orang sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka hanya bisa berhenti. Izinkan saya bertanya, di manakah orang-orang di ruang rahasia ini? Pemuda yang ikut denganku. Lu Ming bertanya dengan dingin. Ini, kami tidak tahu tentang itu. Mata Liu Mazi berkedip saat dia tergagap. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Ekspresi Liu Mazi dan yang lainnya membuat Lu Ming semakin yakin. Katakan padaku, apa yang terjadi? Jika kamu tidak memberitahuku, kamu tidak bisa pergi. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming, dan aura pembunuh meledak. Liu Mazi dan yang lainnya menggigil dan ketakutan setengah mati. Akhirnya, mereka menceritakan semuanya padanya. Ledakan, aura yang sangat kuat keluar dari tubuh Lu Ming. Ki esensialnya yang kejam mendatangkan malapetaka di dalam gua. Bailong, Baici, sialan. Lu Ming berkata dengan suara rendah. Suaranya sangat dingin. Ngomong-ngomong, Ming Feng masih terlibat dengannya. Hutang ini, dia pasti harus mendapatkannya kembali untuk Ming Feng. Kakak, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kami di sini karena Baici. Liu Mazi berkata sambil gemetar. Hentikan omong kosong itu. Pimpin jalan menuju kediaman Baici. Lu Ming berteriak dengan dingin. Liu Mazi dan yang lainnya tercengang. Lalu, mereka tampak kaget. Lu Ming akan menemukan masalah dengan Baici secara langsung. Bagus, anak ini sombong sekali. Bawa dia ke Baici dan biarkan Baici memberinya pelajaran. Itu juga akan membantuku melampiaskan amarahku. Liu Mazi berpikir sendiri dan kemudian dengan cepat mengangguk setuju. Kemudian, Liu Mazi dan yang lainnya membawa Lu Ming ke kediaman Baici. Lebih dari 10 menit sebelum Lu Ming mengakhiri kultivasinya, seorang pemuda jangkung dengan pedang di punggungnya masuk ke asrama Ming Feng. Hahaha, adikku, kamu akhirnya bergabung dengan General Star Hall. Kakak sedang sibuk berkultivasi dan tidak datang menemuimu. Jangan salahkan kakak. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak begitu memasuki kamar Ming Feng. Mingzu berada di samping pemuda itu. Kakak, kamu sudah keluar dari pengasingan. Ketika Ming Feng melihat pemuda itu, dia berteriak kegirangan. Aku sudah keluar dari pengasingan. Lama tidak bertemu, biarkan saya melihat apakah kultivasi Anda telah meningkat. Pria muda itu tersenyum saat dia menilai Ming Feng. Dengan satu pandangan, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata, adik, kamu terluka beberapa waktu lalu. Seperti kata pepatah, dibutuhkan 100 hari untuk pulih dari cedera serius. Sebulan yang lalu, banyak tulang Ming Feng yang patah. Bahkan jika budidayanya tidak lemah, waktu sebulan tidak cukup baginya untuk pulih ke puncaknya. Tentu saja, pemuda itu bisa mengetahuinya secara sekilas. Kakak, kamu harus membantuku. Ming Feng segera berteriak. Apa yang sedang terjadi? Pemuda itu mengerutkan kening. Seperti ini, Ming Feng kemudian menjelaskan semuanya. Baici, kamu baik-baik saja. Anda hanya berada di peringkat ke-10 di antara 10 ahli istana luar, namun Anda begitu sombong. Tampaknya salah jika kota Ming saya berkultivasi secara membabi buta selama periode waktu ini. Sudah waktunya bagi saya untuk menggerakkan tulang saya dan memberitahu orang-orang betapa kuatnya saya. Wajah Ming Cheng menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Ayo pergi, bawa aku ke kediaman Baici. Aku akan membalas dendam untuk ini. Ming Cheng melambaikan tangannya. Kakak, aku tahu kediaman Baici. Kata Ming Su. Ketiga saudara kandung keluarga Ming menuju ke kediaman Baici.
Sebagai salah satu dari 10 master istana luar, kediaman Bai Qi benar-benar berbeda dari siswa lainnya. Dia memiliki halaman sendiri, yang berada tepat di belakang paviliun tempat tinggal siswa lainnya. Tak lama kemudian, Ming Cheng, Ming Feng, dan Ming Zhu tiba di kediaman Bai Qi. Bai Qi, keluar dari sini. Ming Cheng meraung. Suaranya bergulung seperti air pasang dan menyebar jauh dan luas, menyebar ke seluruh area asrama.